Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya, yang mana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita memandangkan takbir, tahlil dan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud dan rukuk di hadapan Allah, melaksanakan salat Idul Adha di rumah Allah yang kita cintai. Harapan dan doa kita semua mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, suri tauladan kita di dalam menempuh kehidupan dunia, menempuh hidup kita di dunia menuju kehidupan akhirat yang bahagia selama-lamanya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, gema takbir, tahlil dan tahmid berkumandang dari hati dan lisan kita dengan kesaksian bahwa tiada yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya milik Allah segala puji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir, tahlil dan tahmid yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, akan tetapi merupakan pengakuan yang menyentuh dan menggetarkan jiwa-jiwa orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala gemetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, khatib berpesan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun kita berada. Hendaklah kita taat, patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan buanglah jauh-jauh sifat sombong, ingkar, lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan seseorang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab betapapun kebesaran yang kita sandang, kita masih kecil di hadapan Allah yang maha besar. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Betapapun besar dan hebatnya kekuasaan kita, kita masih tidak apa-apanya di hadapan Allah yang maha segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika memasuki bulan Zulhijjah, maka ada dua ibadah yang besar yang sangat agung yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama sekali adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu untuk melakukannya.
Dan ini adalah merupakan kewajiban yang mutlak. Apabila telah ada kemampuan pada diri seseorang, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Sidang jamaah rahimakumullah, pada hari ini jamaah haji sedang menjalankan ibadah yang besar dalam ritual haji, seperti melempar jumrah kubra, menyembelih beberapa hewan kurban, mencukur rambut, kemudian tawaf di sekeliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Itu mereka lakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mendapatkan yang namanya haji mabrur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illa al-jannah." Bahwa haji mabrur balasannya adalah surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jamaah kita yang sedang dan sudah melaksanakan ibadah ini mendapat haji yang mabrur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum mampu untuk melaksanakannya tahun ini, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah ini di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Pada hari yang mulia ini disebut sebagai Idul Adha, diambil dari kata udhiyah, yaitu hewan sembelihan. Kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari ini dan hari-hari tasyrik 3 hari ke depan. Ibadah ini tentunya tidak lepas dari kisah tauladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat sebagaimana yang telah kita ketahui, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia paham betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan memberikan kabar gembira kepadanya berupa anak yang sangat sabar, yaitu yang namanya Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika telah sampai umur Ismail ini bisa berupaya bersama-sama dengan Ibrahim, qala ya bunay, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu wahai anak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar insyaallah. Lalu kemudian proses penyembelihan dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh telah engkau benarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikianlah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini hanyalah ujian yang nyata. Wa nadainahu bidhibhin 'adzim, lalu kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin,
Lalu kemudian kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menjadi syariat yang tetap turun-menurun yang kita laksanakan sampai dengan saat ini. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ini adalah kisah penyembelihan yang agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala, anak yang telah ditunggu-tunggu puluhan tahun, anak yang ditunggu-tunggu satu-satunya. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak tersebut. Allahu Akbar. Hati siapa yang tidak merasa sedih ketika telah puluhan tahun menunggu seorang anak, lalu ketika anak tersebut sedang enak-enaknya dipandang mata, lalu kemudian datang ujian, diperintahkan oleh Allah sembelih anak. Hati siapa kira-kira yang tidak keberatan ketika dapat perintah yang seperti ini? Sidang jamaah rahimakumullah. Namun itulah, karena ternyata iman yang berbicara. Yang berbicara adalah iman, keimanan, ketundukan dan kepatuhan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia kemukakan mimpi tersebut kepada anaknya. Ya bunai, wahai anakku, aku lihat dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak tersayangnya, anak yang telah ia doakan puluhan tahun, yang telah ia tunggu-tunggu, dilaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Allah di atas segala-galanya. Tiada yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan semua selain daripada Allah kecil, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dikemukakan oleh Nabi Ibrahim bahwa aku melihat dalam mimpi untuk menyembelihmu wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ternyata Nabi Ismail juga anak yang soleh, yang berbakti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Oh, tunggu dulu ayah, kita lihat dulu. Oh, tunggu dulu ayah, jangan lakukan, saya akan mati, saya akan berpisah denganmu wahai ayah. Tidak, Nabi Ibrahim menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kerjakan wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam termasuk yang taat, patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun jasad ini berpisah dengan ruh. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sidang jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Ini adalah merupakan kisah yang sangat agung, bukti keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh pada perintah Allah. Jadi jangankan perintah yang sifatnya wajib ataupun sunnah, bahkan jiwa dan raga rela dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa hikmah yang tersirat dan tersurat di dalam kisah yang agung ini? Yang pertama sekali, hendaklah kita taat, patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sadari bahwa diri kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian di dalam salat kita juga kita ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Di dalam salat-salat kita, di dalam doa-doa kita juga kita ucapkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ikrarkan. Ini artinya apa? Sama dengan apa yang diikrarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, sama dengan apa yang diikrarkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang kita lakukan hanya untuk, demi dan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas segala galanya. Sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita menyadari posisi kita, kalau kita menyadari posisi kita sebagai hamba Allah, maka sudah sepantasnya lah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Dan ini pasti, ini kalau kita sadar, paham kita siapa kita manusia ini. Dilahirkan tanpa membawa apa-apa, tanpa sehelai benang pun kita lahir ke dunia. Begitupun masuk ke dalam kubur tanpa membawa apa-apa, juga tidak membawa apa-apa. Apa yang kita miliki, harta, jabatan, keturunan, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi yang kita pijak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dan mati kita ada dalam genggaman dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah lemah yang mengharapkan pertolongan dan kasih sayang Allah di setiap aspek kehidupan kita. Maka merupakan harga mati mutlak bagi seorang hamba untuk taat, patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, tidak ada yang merusak kalimat sami'na wa ata'na kecuali dua perkara. Yang merusak kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, itu dua perkara yang merusaknya. Yang pertama sekali adalah hawa nafsu, syahwat. Yang kedua adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Inilah dua perkara, dua penyakit yang apabila menghidap pada diri seseorang, maka sami'na wa ata'na ini akan hilang daripadanya, akan kendur daripadanya, akan tampaklah ia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah penyakit ini kita buang jauh-jauh hingga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, bahwa hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang kita jalani tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berprasangka hidup ini selamanya bahagia ataupun selamanya susah, selamanya senang. Tidak. Hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat kamu, untuk menguji kamu, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Hidup dan mati Allah jadikan untuk menguji kita manusia, siapa yang paling bagus amalannya. Sidang jamaah rahimakumullah, setiap kita yang mengatakan dirinya Islam, yang mengatakan dirinya beriman, jangan kemudian mengatakan oh sudah bebas. Itu tidak akan terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka kami tinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami telah beriman dan kami tidak menguji mereka? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Tampak siapa yang berjujur dan siapa yang berbohong. Sidang jamaah rahimakumullah, hidup dan mati adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan senang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, keturunan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa yang paling
dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dengan ujian itu tapi kemudian bagus amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujian akan terus mendatangi seorang hamba. Maka bersiaplah, teguhlah dan bersabarlah, karena ingatlah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti datang setelah kesulitan ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pesan daripada kisah Nabi Ibrahim adalah pelajaran ketiga berkenaan dengan ketaatan akan segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Jadi kita jangan merasa rugi, jangan merasa rugi karena telah menginfakkan sebagian harta kita, karena kita telah meluangkan waktu kita untuk melaksanakan sholat misalnya, karena kita telah meluangkan waktu kita untuk berzikir. Jangan merasa rugi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terbaik kepada mereka yang melakukan amalan-amalan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah yakin full untuk menyembelih anaknya, lalu kemudian Allah ganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Al-jazaa min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan perbuatan. Ia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah sayang kepadanya. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Fadhkuruni adhkurkum, kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu lupa kepada Allah, nasullaha fanasiyakum, kamu lupa kepada Allah, akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah rahimakumullah, oleh karenanya jagalah Allah kapan dan dimanapun kita berada. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Semoga kita bisa menyontoh Nabi Ibrahim dan Ismail dalam bertauhid, bersabar, patuh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salat Id kita, ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini dan hari-hari tasyrik, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa qala ta'ala, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.